Kalian tahu nggak sih kenapa kendaraan-kendaraan di video awal tadi bisa bergerak? Ya, bener banget, karena ada bahan bakar yang digunakan oleh mesin-mesin kendaraan tersebut. Tapi kalian tahu nggak dari mana asal bahan bakar tersebut? Kalau belum tahu, yuk simak video dari kita. Tak kenal, maka tak sayang. Sebelum berkelana lebih jauh dengan kerosin dan solar, kenalan sama anggota kelompok kami dulu yuk. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Antratnya Dewi, absen 13. Perkenalkan, nama saya Niketut Oktaviari Dewi, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Nima Dikenal Prayascita, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Amrita Andini Dialova, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Pranadi Satvika, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Putegian Mahatma Putra, nomor absen 32. Menurut buku kimia kelas 11 terbitan Erlangga, minyak bumi merupakan komoditi hasil tambang yang terdiri dari berbagai campuran senyawa. Penyusun utama dari minyak bumi yaitu hidrokarbon yang terdiri dari alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Sedangkan pengertian minyak bumi menurut LKS Intan Pariwara yaitu hasil penguraian bahan-bahan organik dari jaringan hewan dan tumbuhan baik yang terdapat di laut maupun di daratan. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa minyak bumi itu adalah hasil akhir penguraian bahan organik yang tersusun dari berbagai senyawa sehingga membentuk minyak mentah. Minyak bumi tersusun atas berbagai jenis senyawa hidrokarbon, seperti alkana, sikloalkana, dan hidrokarbon aromatik. Senyawa hidrokarbon ini dalam minyak bumi itu berbeda-beda, tergantung pada faktor umur, suhu pembentukan, dan juga cara pembentukan. Secara umum, minyak bumi terdiri dari 5 unsur, yaitu 83-87% karbon, 10-14% hidrogen, 0,05-6% belerang, 0,05-1,5% oksigen, 0,1-2% nitrogen, dan kurang dari 0,1% unsur-unsur logam. Minyak mentah hasil pengeboran sumur eksplorasi tidak langsung dapat dimanfaatkan karena diperlukan proses lebih lanjut untuk memisahkan komponen penyusunannya. Senyawa non-hidrokarbon harus dipisahkan terlebih dahulu dari minyak mentah. Kemudian, komponen-komponen minyak tanah dipisahkan dengan cara distilasi bertingkat. Proses pengolahan minyak mentah dapat diuraikan menjadi desalting. Desalting merupakan proses pengolahan untuk menghilangkan kotoran atau garam yang tercampur dalam minyak mentah. Dalam proses ini, senyawa-senyawa non-hidrokarbon dalam minyak mentah dapat terpisah. Jadi setelah tadi kita membahas tentang proses pengolahan minyak bumi yang pertama yaitu desalting, sekarang kita akan lanjut membahas proses pengolahan minyak bumi yang kedua yaitu destilasi bertingkat. Namun, sebelum kita membahas apa itu destilasi bertingkat, alangkah baiknya apabila kita mengetahui pengertian dari destilasi secara umum. Jadi destilasi ini merupakan proses pemisahan komponen suatu campuran berdasarkan titik didihnya. Sedangkan destilasi bertingkat merupakan suatu proses pemisahan larutan dengan pemanasan secara bertahap mulai dari yang rendah hingga ke tinggi. Jadi, pada tahap distilasi ini ada 2 proses yang harus ditempuh, yaitu penguapan dan pengembunan. Pertama-tama, minyak mentah dalam menaruh vaksinasi akan dididihkan. Kemudian, sebagian minyak yang memiliki titik didih lebih rendah akan mengembun pada pelak pengembunan yang lebih tinggi. Hal yang sebaliknya juga berlaku pada minyak dengan titik didih lebih tinggi. Dengan demikian, terbentuklah fraksi-fraksi minyak bumi yang digolongkan berdasarkan titik didihnya. Misalnya,
kerosin pada suhu 120 derajat Celcius sampai dengan 250 derajat Celcius, serta solar pada suhu 200 derajat Celcius sampai dengan 250 derajat Celcius. Minyak tanah atau kerosin atau parafin merupakan salah satu cairan hidrokarbon di mana cairan ini tidak memiliki warna dan mudah terbakar. Cairan ini dapat diperoleh dari distilasi bertingkat dari petroleum pada 150 derajat Celcius hingga 275 derajat Celcius dan memiliki rantai karbon C12 hingga C15. Minyak tanah banyak digunakan untuk lampu minyak dan kompor. Tapi, minyak tanah menghasilkan lebih banyak senyawa CO2 yang bisa menyebabkan efek rumah kaca pada lingkungan. Maka dari itu, zaman kini minyak tanah telah digantikan oleh LPG sebagai bahan bakar kompor. Sekarang juga banyak digunakan sebagai bahan bakar mesin jet seperti Aftur, Jet A, Jet B, JP4, atau JP8. Kerosin dikenal sebagai RP1, digunakan sebagai bahan bakar roket. Pada proses pembakarannya menggunakan oksigen cair. Minyak tanah didestilasi langsung dari minyak mentah dan memerlukan pengendalian khusus dalam sebuah unit. Penggunaan minyak tanah untuk kepentingan dapur terbatas pada negara berkembang. Kerosin untuk bahan bakar jet spesifikasinya diperketat, terutama pada titik asap dan titik beku. Solar adalah fraksi minyak bumi berwarna kuning coklat yang jernih dan dapat mendidih pada suhu 250 sampai dengan 300 derajat Celcius. Minyak solar ini terdapat di dalam minyak bumi sebesar 15 sampai dengan 20%, yang dimana disusun oleh senyawa hidrokarbon yang memiliki atom C14 sampai C25. Seperti nama lain minyak ini, yaitu automotive diesel, yang dimana solar ini digunakan untuk bahan bakar mesin diesel dengan putaran yang tinggi. Kualitas bahan bakar ini dinyatakan dalam angka cetan dan memiliki sifat-sifat lain, seperti volatilitas, viskositas, dan titik tuang serta titik kabut. Solar dapat dibagi menjadi 3 grade. Yang pertama adalah grade nomor 1D, yaitu suatu distilat ringan yang mencakup sebagian fraksi kerosin dan sebagian fraksi minyak gas, digunakan untuk mesin diesel otomotif dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, ada grade nomor 2D, yaitu suatu bahan bakar distilat tengahan bagi mesin diesel otomotif dan dapat juga digunakan untuk mesin diesel non-otomotif. Yang terakhir adalah grade nomor 4D, yaitu suatu bahan bakar distilat berat dan digunakan untuk mesin diesel bukan otomotif.